Bung Warta Channel. Jos, 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 jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua yang masih setia dengan channel YouTube-nya Bung Warta. Sobat, masih kita buka catatan-catatan sejarah awal kemerdekaan, khususnya di Banten. Pernah terjadi sebuah tragedi pembunuhan kepada mantan Bupati Lebak, Raden Temenggung Hardiwinangun, oleh kelompok komunis. Sobat, setelah Indonesia merdeka, Presiden Banten pertama Kiai Haji Ahmad Khottib menyusun sistem pemerintahan daerah Banten dengan melibatkan para ulama dalam tatanan pemerintahan. Sehingga yang menduduki jabatan dalam pemerintahan dari kepala desa sampai dengan bupati dijabat oleh kelompok ulama. Tercatat ada nama Kiai Haji Sam'un sebagai Panglima Divisi 1000 merangkap sebagai Bupati Serang. Kemudian ada juga Kiai Haji TB Abdul Halim sebagai Bupati Pandeglang dan Kiai Haji Ahmad Hasan sebagai Bupati Lebak. Jadi memang pada awal kemerdekaan, bupati diisi oleh para ulama. Pertengahan Oktober, seluruh Pangre Praja Presiden Banten, Pangre Praja ini adalah pegawai di masa kolonial Hindia Belanda. Ketika berganti kepemimpinan, maka semua diganti oleh ulama. Kaum komunis tak menentang penempatan ulama di jabatan-jabatan resmi saat itu. Namun sebagai gantinya, kaum kiri di bawah kepemimpinan Cemamat membentuk Dewan Rakyat beranggotakan orang-orang radikal dan revolusioner. Dewan Rakyat adalah badan eksekutif pemerintahan dan kekuasaan residen bersifat simbolis saja. Dewan Rakyat menaungi aparat polisi hingga Dewan Ekonomi. Namun, pola Dewan Rakyat semakin brutal. Pasukan Dewan Rakyat bernama Laskar Gulkut melakukan aksi teror. Gulkut adalah singkatan dari Gulung Bukut yang artinya menggulung pamong praja. Adapun kata yang bunyinya hampir sama yakni gut-gut bermakna jawara. Laskar Gulkut beranggotakan jawara berseragam hitam dengan lencana palu arit di dadanya. Sobat, Laskar Gulkut menculik dan membunuh siapa saja yang mereka anggap antek penjajah. Laskar Gulkut menculik Bupati Hilman Jayadiningrat, kemudian menjebloskannya ke penjara Serang. Gara-gara aksi Laskar itu, Wakil Residen Zulkarnain Surya Kartalegawa melarikan diri ke Periangan. Situasi di Banten jadi semakin mengerikan. Sampai-sampai Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta turun langsung ke Banten pada 9 sampai 11 Desember 1945. Muhammad Hatta berbicara bahwa pemerintahannya tak menghendaki anarki. Semacam itulah yang dikatakan oleh Muhammad Hatta.
Saat itu tak seperti biasanya. Hatta yang biasanya temperamennya lebih pendiam berubah menjadi sosok yang tegas. Namun kelompok komunis Mamat tetap bersikukuh. Menurutnya Dewan Rakyat lebih absah sebagai perwujudan pemerintahan demokrasi ketimbang KNIP, KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Soalnya Mamat menilai KNIP adalah pemberian penjajah Jepang. Dewan Rakyat kembali beraksi saat Soekarno ke Rangkas Bitung 10 Desember 1945, seolah pamer kekuatan di depan sang proklamator. Para pendukung Dewan Rakyat menculik dan membunuh Raden Temenggung Hardiwinangun, mantan Bupati Lebak. Pembunuhan itu mengakibatkan adu kekuatan dengan pihak tentara yang tak dapat dihindarkan. Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin Kiai Haji Sam'un tak tinggal diam, kemudian bergerak cepat mengamankan situasi. Pertarungan antara TKR melawan Dewan Rakyat Komunis ini setelah ada perintah dari Residen, maka TKR melakukan penumpasan terhadap Dewan Rakyat. Kiai Haji Sam'un kemudian memanggil bawahannya untuk melaksanakan operasi bersenjata. Pertama yang dilakukan oleh TKR membebaskan Bupati Hilman Jayadiningrat dari penjara Serang dan kemudian dibawa ke Sukabumi. Setelah itu TKR menyerang markas besar Dewan Rakyat di Ciomas. Di Rangkas Bitung pun pertempuran pecah antara TKR melawan Dewan Rakyat. Dari semua pertempuran itu TKR menang. Berganti tahun, pada awal tahun 1946, tepatnya pada 8 Januari 1946, pasukan TKR dari 3 kota yang ada di Banten menyerang Dewan Rakyat di Ciomas. Pertempuran berlangsung 24 jam. Residen Ahmad Khotib yang dulu pernah dibuang ke Bovendigul karena ikut memberontak terhadap Belanda tahun 1926, ikut turun tangan. Pertempuran kemudian berhenti. Mamat selaku pentolan Dewan Rakyat bersama pemimpin-pemimpin kiri dan komunis lainnya kemudian ditangkap. Itu guys, sobat semua, kisah tentang terbunuhnya mantan Bupati Lebak pada awal kemerdekaan, Temenggung Hardiwinangun oleh kelompok komunis. Semoga kisah-kisah sejarah ini bisa menjadi tambahan wawasan bagi generasi yang sekarang. Mungkin ada kekurangan dalam paparan tentang tewasnya Raden Temenggung Hardiwinangun oleh komunis ini. Silahkan diisi dalam kolom komentar. Saya Bung Warta, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.